Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita ya di channel yang keren ini. Oke, kali ini saya ingin membahas perkembangan politik di Indonesia melalui berita-berita yang berkembang di Twitter, di media-media sosial gitu ya. Ini saya ingin menanggapi berita yang muncul dari populis.id. Ya ini, waduh, lakukan kunjungan ke Eropa, Habib Kribo sebut Anies Baswedan bermental budak, hanya menyembah. Ini Habib Kribo ini biasa ya, tokoh yang kontroversial di Indonesia. Ini kenapa ya dia mengkritik Pak Anies Baswedan ini? Ayo kita baca. Pegiat media sosial Zen Assegaf atau yang sering disapa sebagai Kribo, Habib Kribo, ikut menanggapi soal Anies yang berkunjung ke London kemudian Eropa. Ia mengatakan bahwa ex-gubernur DKI Jakarta disebut bermental budak. Saya itu kemarin lihat Anies berkunjung ke London terus ke Eropa. Saya pikir nih, mental budak nih orang. Ucapnya dilihat populis.id dari kanal YouTube Main TV Indonesia. Minggu 22 Januari kemarin. Kali ini kita ini lagi perang ekonomi Indonesia nih ya, kita lebih dapat tekanan dari Eropa. Ngapain Anies berangkat ke sana? Itu kan mental budak, hanya menyembah lanjutnya. Nah ini saya belum paham ini maksudnya. Anies Baswedan berangkat ke sana, kemudian ada perang ekonomi di Indonesia yang lebih dapat tekanan daripada Eropa. Kemudian Anies yang berangkat ke sana itu disebut sebagai mental budak, hanya penyembah. Tapi kita lanjutkan ya, supaya kita paham, tidak gagal paham ya. Kita butuh pemimpin yang punya karakter seperti Jokowi. Oh, punya mental menang. Oke ya, memang Pak Jokowi itu selalu menang ya, belum pernah gagal dalam pemilu. Dari gubernur, dari bupati, wali kota, gubernur itu menang terus. Bahkan jadi presiden 2 periode. Ya betul, mental menang. Saya tidak tahu kalau Pak Jokowi kalah itu nanti mentalnya seperti apa ya. Apakah patah, menciut, dan atau mungkin gila, tidak tahu. Ya, nggak pernah takut pada siapapun. Oh, betul. Dibuktikan hari ini ya, Pak Jokowi itu nggak takut sama siapapun. Kalau dulu mungkin iya masih takut-takut gitu. Di periode kedua ini nggak ada takutnya gitu. Sampai dia Pak Jokowi pernah bilang bahwa dia tidak punya beban dalam periode kedua ini. Bahkan kemarin kan lagi viral tuh, minggu-minggu lalu. Pak Jokowi dibully ya sama Bu Megawati, bahwa tanpa PDIP Jokowi ini bisa apa gitu loh, kan? Akhirnya apa gitu kan, dibalas sama Jokowi. Lihat di channel YouTube saya di sebelumnya itu saya sudah bahas tentang itu ya. Pak Jokowi melawan itu, tapi ya lawannya santai aja dengan ciri khas beliau itu. Nah kita lanjut nih, Kribo nih. Lah kalau Anies, nah ini dia lanjut ya. Belum apa-apa sudah kayak, maaf ya, pelacur lah. Di mana tempat akan menjual dirinya, ucap Habib Kribo. Oh, jadi hubungannya adalah Habib Kribo di sini tuh curiga dengan Anies yang berangkat ke Eropa itu menjual diri. Menjual diri dalam arti bukan ini ya, prostitusi ya, tapi menjual diri itu mengambil hati orang,
menunjukkan siapa saya ini, cari gampangannya kalau di dunia politik itu cari bantuan lah gitu, cari muka gitu ya. Oke, oke, oke. Tapi bahasanya kasar banget ya, seperti pelacur. Tapi dia minta maaf, maaf ya, pelacur lah di mana tempat dia menjualkan dirinya. Sebelumnya diketahui ex gubernur DKI Anies Baswedan diangkat menjadi salah satu anggota pendiri Dewan Penasehat International Institute of Asian Studies di Universitas Oxford, memberikan kuliah tamu di Hogwarts, ruangan bersejarah pada gedung Divinity School di Oxford University. Usai upacara pengangkatan sebagai founding member of International Advisory Board at the Institute of Asian Studies at the University of Oxford, di mana memberikan kuliah tamu soal ASEAN dan masa depannya, ujar Anies Jewat akun Instagramnya. Oke, kemudian kuliah tamu dilaksanakan di salah satu gedung. Oh, jadi ini bantahan ya. Ini bantahan bahwa bantahan dari Anies, apa namanya ini, relawan Anies ini ya. Anies, ujar Anies lewat akun Instagram. Ini bantahan dari Anies Baswedan gitu ya. Dari Instagramnya gitu. Bahwa dia berkunjung ke Eropa itu bukan mencari bantuan atau menjual diri, menjual kata-kata gitu. Tapi ini ada kegiatan kuliah tamu dilaksanakan di salah satu gedung bersejarah di sana gitu. Jadi lagi-lagi ya, apa sih pentingnya kita bahas ini supaya kita bisa membaca pemimpin yang akan datang itu seperti apa gitu. Habib Kribo ini tidak salah dengan analisisnya gitu, analisis liarnya, walaupun bahasanya kasar ya. Dan dalam dunia dalam politik ini tidak juga termasuk kasar sebenarnya, bermental budak dan hanya menyembah. Semakin kontroversi orang kan semakin ingin tahu gitu. Itu bagus juga ini. Habib Kribo ini sebagai counter ya, counter supaya kita berpolitik dengan sehat. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.